Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat organisasi, selamat datang di podcast Kupas Tuntas WMBT. Nah, teman-teman, hari ini kita bakalan bahas seru-seruan tentang bagaimana sih perilaku organisasi itu ternyata nyambung juga sama usaha kecil kayak butik ini, teman-teman. Hai, di sini saya bakal ngejelasin tentang teori-teori perilaku organisasi. Nah, tenang aja teman-teman, di sini bahasanya tuh bakalan kami bahas secara ringan dan mudah dipahami. Nah teman-teman, dan saya yang memegang hasil wawancaranya langsung dengan pemilik WM Beauty. Nah, akan kita temukan di sana. Nah teman-teman, di sini saya mau bertanya nih, kan di WM Butik itu toh kayak ada kerja timnya. Nah di kerja timnya itu walaupun usahanya kecil pasti tetap butuh kekompakan juga toh. Betul. Jadi toh menurut Robbins and Judge pada tahun 2019 kinerja tim itu sangat penting karena semua orang tahu bagaimana perannya di dalam organisasi, sehingga mereka itu bisa saling membantu juga sehingga hasil yang didapatkan itu menjadi mantap. Nah, di WM Beauty ini teman-teman, itu tuh sudah ada nih pembagian tugasnya. Ada yang jaga kasir, ada yang bantu pelanggan, terus juga kalau rame di toko tuh semuanya tuh langsung turun tangan kayak begitu, kayak tidak ada yang saling mengharapkan, tapi mereka tuh kompak kayak begitu. Itu karena toh Iya, karena di sana kayak keluarganya itu kayak mantap ki. Iya. Memang bagus ki Pasti caranya. ada memang nih dari awal pelatihannya. Betul sekali. Mantap kita wah. Terus kalau komunikasinya ini bagaimana teman-teman? Karena biasanya itu komunikasi bisa memicu permasalahan. Jadi di WM Butik itu bagaimana cara anunya komunikasinya? Nah jadi tuh menurut Lutans, jadi komunikasi itu harus jelas supaya bisa terarah. Terus media yang dipakai itu juga harus bagus sehingga komunikasinya juga bagus.
Nah, terus di sana itu teman-teman komunikasinya itu fleksibel Ki. Kalau ada yang mau disampaikan langsung saja, terus juga langsung saja ngomong, terus juga biasa mereka tuh lewat WhatsApp gitu komunikasinya. Nah, dan sejauh ini tuh yang aku tahu mereka tuh tidak pernah salah paham begitu karena mereka tuh suka sekali Ji dengan ngobrol-ngobrol santai begitu. Jadi kayak tidak ada Ji, ada tuh biasa kayak senior begitu, terus kalau senior pasti kayak canggung ke orang bicara tuh bisa nggak. Oh, jadi di UM Butik itu kayak asik di semua karyawannya tuh kayak karyawan sama bos kayak teman di sana kayak tidak terlalu baku gitu, terlalu formal, jadi tetap nyambung komunikasinya sama-sama semua. Berarti tidak ada diskriminasi di antara bawahan sama. Iya, kayak teman jika mungkin salah toh. Lanjut, saya mau bahas tentang bagaimana gaya kepemimpinannya di sana. Kan biasanya itu di UMKM itu kayak biasanya pemiliknya langsung yang ngatur semuanya, kayak dari tata letaknya itu atau pokoknya kan kayak karyawannya di sini ini nak kerja atau ini nak kerja. Bagaimana di sana kepemimpinannya dia? Jadi tuh kayak biasanya kan kepemimpinannya itu campur Ki. Kadang ada demokratis, kadang ada tegas, tapi itu tergantung semua aja dari situasinya. Terus di WM Beauty kita tuh pemiliknya itu terbuka sekali di sama karyawannya. Tapi dia itu tetap Ki, kalau misalkan kayak soal mengambil keputusan akhir itu kan dia bisa dibilang dia pemilik, dia atasan toh. Terus dia juga yang pegang. Nah, tapi dia itu juga perhatikan sekali begitu. Suka juga kasih semangat sama karyawannya, sama suka juga mengerti juga dengan kondisi karyawannya itu bagaimana. Kayak kalau misalkan ada yang mau libur terus izin boleh. Tapi bagus tadi ya pemimpin begitu, kayak mau sekali jadi bawaannya juga, enak sekali jadi bawaannya kalau begitu. Pasti kayak ramah. Itu kayak kita jadi kayak santai kan. Oh, betul sekali teman-teman. Kan teman-teman semua tempat itu semua tempat kerja itu pasti pernah alami konflik ya, walaupun kecil. Nah, di UM Butik itu bagaimana dia cara mengatasi konflik itu walaupun kecil? Jadi tuh menurut Thomas Kelman terdapat 5 cara mengatasi konflik. Nah, yang salah satunya itu ada kompromi sama kolaborasi. Nah, di WM Beauty ini teman-teman itu pernah terjadi masalah, tapi masalahnya itu tentang tukaran SIM begitu toh, prinsip. Nah, tapi langsung selesai dengan komunikasi yang baik, dengan ngobrol baik-baik. Nah, terus pemiliknya itu juga tuh open sekali kalau misalkan ada yang mau minta izin atau tukar jadwal, yang penting karyawan ini setuju begitu, kayak sama-sama setuju tukar jadwal begitu. Enak nanti kerja di sana kayak suasananya kayak keluarga saja kerja di situ, kayak welcome juga anunya kayak Ji. Kayak tidak ada kayak pokoknya keluarga begitu, tidak ada karyawan pokoknya keluarga. Mantap nak. Jadi itu teman-teman, kadang di tempat kerja itu ada juga kekuasaan yang tidak tertulis, tapi terasa itu pengaruhnya. Jadi bagaimana itu? Nah, betul, itu yang dinamakan kekuasaan informal. Jadi kekuasaan informal itu biasa karena terdapat pengalaman atau karena dia itu jadi sering menjadi tempat curhat. Gitu. Nah, di WM Beauty ini teman-teman, memang pemilik ini tuh menjadi dia yang mengambil keputusan, tapi ternyata di sana itu ada satu karyawan senior yang bisa dibilang dia itu menjadi penengah. Kalau misalkan ada yang tidak sengaja pasti itu apalagi kita cewek-cewek atau biasa kayak masalah sepele pasti kayak menjadi besar gitu. Senior ini tuh jadi penengahnya supaya itu masalahnya selesai, supaya tidak ada pertengkaran di dalam WM Beauty itu. Oh, jadi sembarang di sana dia kayak jiwa kepemimpinannya muncul meskipun bukan jabatan resminya. Iya. Keren, keren. Teman-teman, sekarang kita bahas tentang soal struktur kerja dan budaya organisasi. Nah, saya mau bertanya kepada teman-teman di samping saya ini, bagaimana
struktur kerja dan budaya organisasi yang berada di UM Butik itu teman-teman. Jadi kan budaya organisasi itu nilai-nilai yang dipegang teguh, yang dipegang bareng. Sedangkan struktur itu lebih ke pembagian kerjanya di sana di WM Butik. Jadi bagaimana di WM Butik? Nah, di WM Butik itu tuh tugasnya tuh jelas ke mereka walaupun tidak tertulis, kayak walaupun tidak ada struktur kerjanya kayak di perusahaan-perusahaan tuh begitu, tapi mereka tuh tugasnya itu jelas. Lalu kan mereka kita sudah wawancara tuh kalau mereka itu di WM Butik itu ternyata punya 2 toko, terus ada 8 karyawan. Nah, karyawan di toko yang satu itu ada 5, terus yang di toko satunya itu ada 3 kan, ada 3. Nah, terus dia tuh bilang kalau jelas sekali tugasnya. Terus tugasnya itu melayani pelanggan dengan ramah, baik, jujur, terus tampil menarik gitu kayak supaya itu customernya tuh Kayak lebih nyaman. iya nyaman gitu begitu. Saya mau bertanya kan kita bilang tadi 2 toko toh di toko satu di toko 1 dan di toko 2 itu apakah barangnya berbeda atau sama saja jika produknya di situ? Beda Ki, kalau di toko yang satu tuh dia khusus jual kayak kayak baju begitu, kayak baju gamis, pokoknya baju dan celana. Terus di toko satunya itu dia khusus jual jilbab sama Aksesoris. Bukan make up. Skincare. Iya begitu. Oh, jadi kayak yang di toko satu itu kayak bisa semua kalangan. Iya. Jadi yang toko kedua yang khusus skincare itu Bisa kayak lebih ke remaja-remaja. Remaja ya kayak kita tuh itu skincare gitu. Mantap misalnya cocok betul sama bisnis fashion toh kayak harus kita tampil profesional mulai dari orangnya dulu. Bagaimana? Terus tadi itu kan gue share tentang WM Butik. Kayak bagus lokasinya dia strategis. Gimana gitu lokasinya? Kayak dekat-dekat kampus. Dekat kampus baru tuh kan, kalau kampus banyak sekali cewek-ceweknya tuh. Iya. Kasih Setiap- tertarik kita datang ke Iya. Itu kalau kayak Biasanya pulang juga. dari kampus. Iya, lewat di pas bilang Cuci mata dulu. Nah sekarang teman-teman kita masuk ke SDM atau sumber daya manusia. Nah di WM Butik itu gimana sih cara mereka merekrut karyawan? Apakah langsung saja mencari karyawan ataupun mempromosikan pamflet gitu? Jadi tuh menurut yang ku tahu di dalam human resource atau SDM itu tuh penting soal merekrutmen karyawannya mereka. Jadi di sana ada soal rekrutmen, pelatihan dan penilaian kerjanya. Terus dari kalau di WM Butik itu bagaimana? Nah, kalau di WM Butik itu tuh teman-teman mereka tuh biasanya merekrut dari orang sekitar, kenalan atau tetangganya begitu. Nah, terus sebelum kerja itu mereka dilatih sama yang punya, sama pemilik WM Butik ini. Terus dinilai juga bilang bagaimana caranya menyikapi pelanggan, bagaimana caranya bagaimana caranya kedisiplinannya, bagaimana tanggung jawabnya kalau misalkan ada pembeli, terus bagaimana tanggung jawabnya kalau misalkan ditinggalkan di toko tuh tanpa adanya pemilik begitu sama karyawan. Jadi kayak di sana itu tuh kayak karyawan-karyanya berarti kayak yang kenal betul-betul gitu. Iya. Kayak ada percaya nih toh, kayak ada percaya kayak keluarganya Ji. Praktis sekali tapi tetap profesional nih. Mantap. Nah selanjutnya ini saya mau bertanya kayak tentang soal perubahan dan stres kerja. Pasti kan juga kayak di butik kecil itu pasti terasa juga stres. Bagaimana itu menurut Nah, Kak? jadi kayak menurut Kotter itu kalau mau Ki berubah itu harus ada visi. Jadi tapi tuh harus Ki juga harus tahu caranya bagaimana mengatur stres supaya tim itu tuh bisa tetap semangat dalam bekerja. Nah, di WM Butik itu teman-teman kan pernah di pandemi toh. Iya. Baru waktu pandemi itu kan rata-rata toko itu sepi itu kan karena dilarang untuk keluar rumah kan. Terus kan. Nah, terus di WM Butik ini mereka tuh langsung diadaptasi dengan caranya melakukan pre-order via WhatsApp, Instagram, TikTok. Tapi dulu kan TikTok tidak terlalu ramai, sekarang tuh kayak lebih ramai di WhatsApp begitu.
Iya, dia pakai begitu Ki. Walaupun memang awalnya kaku gitu mereka untuk buat sistem begitu, tapi sekarang itu lancar nih karena kan sekarang serba teknologi kan, apa-apa di HP begitu, apa-apa kalau mau ganti pasti pesan di HP tuh. Iya. Nah, begitu. Jadi- Terus kalau stres gitu juga biasanya tuh mereka ngobrol-ngobrol santai kayak begini tuh santai bisa aja. Iya, terus atau kali dikasih tuh waktu istirahat sama bosnya begitu. Ih mantap, ini minta wayang contoh UMKM yang cepat tanggap sampai yang karyawan-karyawannya. Iya. Keren. Wah teman-teman sangat luar biasa ya sharing-sharing hari ini. Ternyata meskipun usaha kecil, UM Butik ini tetap menerapkan teori organisasi. Betul, jadi semua teori-teori yang dipelajari kemarin di kelas mata kuliah perilaku organisasi itu ternyata benar-benar bisa diterapkan di dunia nyata teman-teman, bahkan bisa diterapkan di level UMKM. Nah, dan dari wawancara juga, dari wawancara WM Beauty itu teman-teman, kita lihat bahwa pelaku UMKM itu juga paham dengan kondisi timnya. Terus walaupun caranya mereka itu sederhana, tapi tetap kayak efektif teman-teman gitu. Oke, akhirnya kita sampai di tahap closing atau sebagai penutup. Nah, jadi teman-teman, marilah kita membacakan satu ayat singkat dari Al-Quran yang pas banget nih buat menambah semangat kerja. Di sini saya persilakan kepada teman saya itu Dewi Nursida untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Nah, teman-teman di sini saya akan membacakan Quran surah Al-Insyirah ayat 7 dan 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab, yang artinya Maka apabila kamu telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Quran surah Al-Insyirah ayat 7 sampai 8. Terima kasih banyak sudah mendengar podcast kami hari ini. bagi teman-teman yang ingin tahu tentang WM Beauty dan ingin jalan-jalan ke WM Beauty, jangan lupa Calling kami. kami siap membantu. Semangat terus untuk teman-teman perjalanan UMKM dan mahasiswa yang lagi belajar. Sampai ketemu di Episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.